Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Devotion pagi ini berjudul Mengapa Harus Naik. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai 11 menceritakan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus selama 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya dan mengajarkan mereka tentang Injil Kerajaan Allah, serta melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem sampai mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Setelah itu tibalah waktunya untuk Tuhan Yesus kembali ke surga. Mengapa harus naik ke surga? Mengapa harus terangkat ke surga? Penting bagi murid-muridnya untuk melihat dengan mata mereka sendiri Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dengan terangkatnya Tuhan Yesus ke surga, mereka dapat percaya dan tidak ragu sedikit pun bahwa Dia sungguh adalah Allah dan bahwa tempat tinggalnya memang ada di surga. Penting bagi Tuhan Yesus untuk naik ke surga supaya janji-janjinya dapat digenapi oleh kepada kita semua. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-2c, di situ kita membaca Tuhan Yesus berkata bahwa aku akan pergi dan menyediakan tempat bagimu. Dan setelah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan menjemput kamu, menjemput kita semua orang yang percaya kepadanya, supaya di mana Dia berada, kita pun berada. Puji Tuhan. Dan di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 juga berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi kalau aku pergi, aku akan mengutus Dia, yaitu Roh Penghibur, kepadamu. Dalam Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang ke-1 juga dikatakan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menjadi imam besar kita. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan senantiasa mendoakan kita. Kehadiran Tuhan Yesus di bumi sangat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan kembalinya Tuhan Yesus ke surga, maka Dia akan dapat hadir di segala tempat dan di segala waktu oleh Roh-Nya yang kudus. Kapanpun kita membutuhkannya, dimanapun kita berada, Dia selalu hadir untuk kita. Sementara kita menunggu kedatangannya untuk menjemput kita ke surga, baiklah kita tidak hanya berdiam diri saja, karena waktu yang ada tidak lama lagi. Dia akan kembali dan menjemput kita. Kita harus bekerja lebih keras lagi memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang yang belum percaya. Mungkin di antara orang-orang itu ada keluarga kita, bapak, ibu, saudara, saudari, anak-anak, suami, istri yang belum mengenal Tuhan Yesus, kenalan. Kita harus memberitakan Injil ini kepada mereka. Mungkin mereka pernah mendengar tentang Injil Kristus, tetapi mereka belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Adalah tugas kita semua untuk meyakinkan mereka agar mereka juga boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya ada lebih banyak lagi orang akan diselamatkan kepada Tuhan. Biarlah kita akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan, mulut Tuhan, untuk memberitakan Injil kabar keselamatan ini, sehingga ada banyak orang diselamatkan dan nama Tuhan boleh ditinggikan dan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini hamba bersyukur dan berterima kasih oleh karena Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa, yang telah mati dan bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan menjadi imam besar bagi kami. Tuhan, hamba berdoa kiranya Engkau memberkati jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Berkati hidup mereka secara pribadi, keluarga mereka,
usaha mereka, pekerjaan mereka. Jikalau ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Tuhan, biarlah mereka boleh mengalami Tuhan di dalam hidup mereka dan memuliakan Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.